Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan di dalam program ini pada saat pagi hari ini terambil di dalam Surat Roma pasal 12 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian: Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di akhir-akhir tahun ini kita sering mendengar isu-isu banyak perusahaan yang tidak mampu untuk bertahan dan berdampak kepada PHK terhadap karyawan secara massal. Banyak karyawan yang menjadi resah dan takut menghadapi kenyataan yang akan menimpa dirinya, yaitu pemberhentian kerja. Mereka tidak memiliki pengharapan. Hal ini sebenarnya dapat menimpa siapa saja, termasuk anak-anak Tuhan. Pergumulan hidup sering kali membuat kita merasa tidak mampu untuk menjalaninya. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi pergumulan? Maka lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita belajar ada 3 kunci kemenangan di dalam menghadapi pergumulan hidup. Yang pertama, kunci pertama untuk menjadi pemenang dalam menghadapi pergumulan adalah bersukacita dalam pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bersukacita. Artinya kita harus berjuang, bertekad dalam menghadapi pergumulan, dan menetapkan diri kita untuk tetap bersukacita dalam pengharapan yang walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Ingat Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bersukacita bukan karena situasi atau kondisi yang sedang membawa kita untuk bersukacita, tetapi kita menyadari bahwa harapan kita kepada Allah yang hidup. Karena itu, inti dari pemberitaan Injil Kristus adalah kabar sukacita. Jadi bagaimana cara kita memperoleh sukacita? Kita harus menetapkan diri untuk menerima Injil itu. Karena hanya orang-orang yang percaya kepada Kristus saja yang memperoleh sukacita walaupun situasinya tidak memungkinkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Galatia 5 ayat 22 kata sukacita adalah salah satu dari 9 buah roh. Jadi kita atau Bapak Ibu Saudara semua membutuhkan sukacita yang dari Tuhan memenuhi kehidupan kita. Maka kita harus membuka hati, mengundang Roh Kudus untuk diam di dalam hidupmu. Maka sukacita itu melimpah di dalam hidupmu. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimana dengan pengharapan yang dimaksud oleh Tuhan? Pengharapan yang sesungguhnya adalah Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang berkuasa dan turut campur tangan dalam hidup kita. Dia sangat peduli dengan hidup kita. Harapan seperti ini bukanlah harapan yang bergantung pada apa yang dapat diperbuat bagi diri kita sendiri. Keahlian kita juga tidak pada apa yang dapat dibuat orang lain bagi diri kita atau mengandalkan orang lain. Saudaraku di dalam Tuhan, Roma 4 ayat 8, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tidak ada dasar dalam situasi dan keadaan Abraham yang bisa membenarkan harapannya bahwa Sarah istrinya akan melahirkan seorang anak.
karena mengingat usianya yang sudah lanjut, tetapi karena ia percaya kepada Allah, ia tetap berharap, dan harapan seperti itu adalah harapan yang sepenuhnya dalam iman terhadap Allah yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan tidak akan pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Kita berharap hanya kepada Kristus, dan harapan kita tidak akan dikecewakan. Jadi, mari kita bersukacita karena kita memiliki Allah yang hidup, yang memberikan pengharapan bagi umatnya. Dan yang perlu diingat bahwa sukacita adalah ciri orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua untuk menjadi pemenang dalam menghadapi pergumulan adalah sabar dalam kesesakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pepatah orang dunia mengatakan orang sabar disayang Tuhan. Sabar dalam bahasa Yunani adalah hupomeno, yang artinya menanti dengan sabar. Mengajarkan kepada kita untuk memiliki kesabaran yang walaupun mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, hinaan bertubi-tubi, kita tetap sabar. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, jika engkau hari ini sedang mengalami kesusahan, penderitaan, penganiayaan, ingat firman Tuhan pagi hari ini. Sabar yang berarti menetapkan diri harus tetap bersabar menanggung, bertahan, tekun menghadapi penderitaan. Karena seorang pemenang adalah orang yang tetap berdiri dan mengakhiri pertempuran. Kesabaran adalah kunci untuk memperoleh kemenangan. Itu kunci yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kunci ketiga untuk menjadi pemenang dalam menghadapi pergumulan adalah bertekun dalam doa. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita belum melihat hasil dari apa yang kita gumuli, kita doakan bukan berarti kita menyerah dengan keadaan, tetapi tetap harus tekun menanti, tekun juga bicara soal sikap hati yang terus-menerus membangun hubungan dengan Allah, dan tetap mempertahankan diri dalam berhubungan dan memusatkan pikiran hanya kepada Kristus. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, orang yang tekun terlihat dari perbuatannya, yaitu tidak ngomel, tidak menggerutu, tidak marah-marah, walaupun keadaannya tetap seperti yang tidak diharapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Doa yang sungguh-sungguh adalah doa yang melibatkan segenap tubuh, jiwa, dan roh untuk berkomunikasi dengan Allah. Dan ini menjadi gaya hidup orang percaya. Jika engkau hari ini belum melihat pertolongan Tuhan, jangan kecewa, tetapi engkau harus tetap tekun dalam doa menanti waktunya Tuhan. Jika kita melihat para tokoh dalam perjanjian lama, kita menemui Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menerima pertolongan Tuhan karena ketekunan mereka di dalam berdoa. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari telah sampai kepada kita. Ingat, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Itu kunci rahasia supaya kita menang di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada, saya tidak tahu persis apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saat ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban, menjadi tantangan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bisa jadi pergumulan karena pekerjaan, bisa jadi pergumulan karena keluarga, pergumulan karena sakit penyakit. Ingatlah bahwa di dalam Tuhan senantiasa tersedia jawaban yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Mari kita jalani hari ini dengan terus berpengharapan di dalam Dia. Dan jangan lupa, libatkan Tuhan di dalam hidup kita sepanjang hari ini, dan berdoalah senantiasa.
maka engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang menang di dalam Tuhan. Engkau akan menang dan mampu mengatasi segala persoalan hidupmu, karena ada Tuhan yang hidup, yang turut bekerja menolong memberkati kita. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus memberkati kita semua sepanjang hari ini. Shalom.